again to my channel. So glad that I can see you here again. Masih bersama aku di sini di Ini Aku Channel. Senang sekali nih ketemu lagi dengan kalian di sini di masa pandemik yang kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Nah, tentunya kalian ini harus tetap jaga diri karena memang we never know what happened out there. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana karena memang pandemiknya ini naik turun. Nah, ngomongin tentang pandemi yang sedang menerjang di seluruh dunia ini, tentunya banyak teman-teman yang merasakan dampaknya. Contohnya adalah kita biasa bekerja secara normal di suatu perusahaan atau di tempat A atau di tempat B, tiba-tiba aja karena terjadi pandemi kita harus di PHK. Kemudian tiba-tiba aja kita harus dirumahkan. Nah, ini terutama untuk teman-teman yang masih fresh graduate dari university, mungkin masih bingung, aduh kok cari kerja susah ya, atau aku bingung, aku pengen kerja, kalau kata orang tua aku harus jadi ini profesinya, sedangkan aku pengennya seperti ini. Nah, kalian itu berdiri in between, jadi kalian itu bingung, saya harus ngikutin orang tua atau saya pengen begini, profesinya pengen begini, atau saya pengen begitu, akhirnya bingung untuk mencari pekerjaan. Nah, di saat ini atau di masa pandemik ini kita memang betul-betul harus memutar otak gimana caranya kita bisa bertahan hidup. Untuk kalian yang baru lulus kuliah, terutama yang cita-citanya pengen jadi PNS atau maybe pengen menjadi seorang pengusaha, atau mungkin masih bingung kalian pengen jadi apa, so ikutin deh videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. So don't go anywhere, keep watching, see you again. Enak jadi PNS atau enak jadi karyawan swasta ya? Yuk kita lihat perbandingannya. Yang pertama adalah ketika kalian ingin mendaftar menjadi CPNS. Jadi CPNS ini baru calon ya, calon pekerja pegawai negeri sipil, CPNS. Jadi syaratnya itu enggak semudah dulu. Kalau sekarang syarat-syaratnya itu lebih panjang dan lebih lama. Mulai dari syarat administrasi, kemudian ada uji kompetensi, kemudian ada tahap verifikasi, kemudian nanti ada wawancara dan bla 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 lainnya. Sedangkan untuk menjadi karyawan swasta justru relatif lebih sedikit syarat-syaratnya, tidak sepanjang dan tidak selama menjadi PNS. Yang berikutnya adalah tahap penggajian. Ketika kita menjadi seorang PNS, gajinya itu sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan golongan. Jadi memang sudah ditentukan golongan A, golongan B, golongan C, eselon 1, eselon 2 dan sebagainya. Kemudian juga betul menerima tunjangan untuk anak, istri atau suami atau istri, dan tentunya masa tuanya akan dijamin ketika kita sudah tidak bekerja lagi, kita mendapatkan dana pensiun. Sedangkan untuk gaji karyawan swasta, kita resikonya adalah kita bisa saja dirumahkan sewaktu-waktu tergantung dengan apa yang terjadi dalam kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Dan tentunya di masa tuanya ini tidak ada yang namanya dana pensiun. Jadi hanya ada dana pesangon dan itu pun tergantung dari perusahaannya. Jadi itu adalah perbedaan untuk tahap penggajian. Yang ketiga masih berhubungan dengan keuangan nih. Kalau PNS biasanya lebih mudah mengajukan kredit hanya dengan menyekolahkan SK-nya. Sedangkan kalau karyawan swasta ini cenderung lebih rumit ya. Karena memang kalau PNS kan kalau nyekolahin SK tuh agak aman ya, karena memang udah ketahuan nih ritmenya, istilahnya gajinya udah ketahuan nih, setiap bulannya akan nerima. Kalaupun nanti udah tua tetap nerima uang, jadi masih bisa melakukan pemotongan untuk kredit. Sedangkan untuk karyawan swasta kita nggak pernah tahu kita akan tetap bekerja atau besok mungkin udah dirumahkan atau besoknya udah langsung di PHK dan lain-lain. Jadi kalau perbankan yang melakukan istilahnya peminjaman, pengkreditan kepada teman-teman yang bekerja di swasta itu agak-agak rentan ya. Jadi perbedaannya di situ. Yang berikutnya adalah jam kerja. Jam kerja untuk menjadi PNS cenderung lebih rileks ketimbang dengan jam kerja yang ada di perusahaan swasta. Jadi memang di luar sana ada berita yang berkembang seperti ini. Wah, enak ya jadi PNS, kerjaannya santai, gajinya gede. Sebetulnya nggak juga gitu kan, tergantung dengan pribadi kitanya. Nggak ada tuh kerjaan yang enak-enak, yang lenyeh-lenyeh. Kalau mau enak ya tinggal jaga lilin malam-malam gitu kan, tinggal gesek-gesek dapat duit banyak, ngepet dong. Nah, jadi intinya semua pekerjaan itu nggak ada yang enak dan sudah ditentukan jam kerjanya berdasarkan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh instansi tersebut. Contohnya misalnya
Kalau kita kerjanya sebagai pekerja PNS di struktural, itu biasanya jam kerjanya dimulai dari setengah 8 pagi sampai dengan setengah 5 sore. Kalau di functional seperti guru, ini lebih ditentukan kepada jam kerja yang berada di sekolah. Misalnya kita mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Jadi itu yang sudah ada ketentuannya. Nah setelah itu, memang kita kerjanya lebih santai kalau bekerja sebagai PNS, terutama PNS guru ya. Jadi kalau guru tuh kalau murid libur, kita ikutan libur. Kemudian jam kerjanya itu tidak seberat karyawan swasta. Sedangkan kalau karyawan swasta ada lembur. Lemburnya ini nggak kira-kira, bisa sampai malam, bisa juga weekend dipakai dan lain-lain. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku, jadi aku ini punya temen aku ini tadinya kerja di sebuah perusahaan swasta lah, nggak usah aku sebutin. Kemudian dia mendaftar CPNS dan alhamdulillah dapat. Kemudian aku nanyanya pakai bahasa gaul dan tentunya, lu gimana perasaannya? Lu kan biasa kerja di swasta, tiba-tiba jadi PNS gimana? Dia bilang, wah aku bisa cepet gemuk katanya. Karena memang jam kerjanya beda banget dan dia ngerasanya tuh lebih rileks hidupnya, nggak kejar-kejaran waktu gitu kan. Tapi terus aku tanya, terus kalau dari segi pemasukan gimana? Dia bilang, jelas jauh. Kalau dari PNS gajinya emang nggak terlalu besar kayak waktu aku kerja di swasta, tapi aku lebih memilih jadi PNS karena memang jam kerjanya lebih istilahnya lebih ringan ketimbang bekerja sebagai swasta. So guys, pilih yang mana? Nah teman-teman, gimana untuk teman-teman yang baru aja fresh graduate nih, baru lulus dari university, kira-kira masih bingung cari kerjaan apa? Tapi syukur-syukur kalau tadi yang aku bilang, syukur-syukur kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk orang-orang, misalnya jadi pengusaha restoran atau menjadi pengusaha batu bara, mungkin jadi pengusaha lainnya gitu yang bisa menarik lowongan pekerjaan untuk orang yang memerlukan. Tapi untuk kita yang mentok, misalnya aku lulusannya S1 sebagai apa misalnya, aku pengennya jadi PNS, silahkan. Kira-kira kalau memang udah pengen jadi PNS, maka tentukan jalan tetap ke situ. Kemudian kalau yang pengennya jadi karyawan swasta dengan banyaknya pertimbangan, silahkan pilih jalur tersebut. Tapi tadi aku udah memberikan bayangan, kira-kira enaknya kalau untuk masa depan jadi apa ya, dalam profesi apa ya. So guys, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di video hari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ada pertanyaan, boleh deh share di kolom komentar. Thank you very much for today. See you again in the next video. Bye.